Salam, salam, salam. Selamat berjumpa kali ini dalam mengenal, mengagumi, meneladani, dan mohon doa para kudus. Dan secara khusus sore ini, siang ini, malam ini bersama Santa Lucia. Pastor, Ya, nampaknya nama Lucia ini sangat laku ya? Soalnya banyak sekali orang-orang yang memakai nama Lucia. benar. Sebenarnya, apa sih keistimewaannya Santa Lucia? Santa Lucia adalah seorang anak gadis perawan suci dari Sirakusa, Italia, sebuah pulau kecil. Ia lahir dari sebuah keluarga yang sangat kaya raya. Sayang sekali, ketika dia berusia 5 tahun, papanya meninggal. Bapaknya mewariskan kekayaan yang luar biasa banyak bagi ibu dan anaknya. Ibu bapaknya sebetulnya menginginkan Lucia menjadi terkenal, menjadi orang yang hebat luar biasa di mana saja. Ada sesuatu yang menarik. Sesudah ayahnya meninggal, diam-diam Lucia mengikuti pelajaran tentang agama Kristen. Dan diam-diam dia memutuskan menjadi pengikut Kristus. Dia rajin berdoa, rajin beribadat. Dia mengunjungi orang-orang miskin, anak-anak cacat, membantu mereka, menolong mereka dengan harta ayahnya. Dan ketika dia jadi remaja, dia berjanji, "Ya Tuhan, saya ingin hidup suci murni sampai mati. Saya ingin menyerahkan jiwa dan ragaku utuh dan suci padamu. Saya akan mengabdi Tuhan dan melayani orang-orang miskin seumur hidup saya." Aduh, luar biasa ya dia. Ya, Apakah janjinya itu lancar-lancar saja, Pastor? Atau ada tantangan? menurut Aca dan Jessica, apakah janjinya itu lancar-lancar atau? Pasti ada tantangan lah, Pastor. Ya, gampang-gampang susahlah. Benar. Apa yang terjadi? Di saat remajanya itu, ibunya mulai sakit-sakitan. Lalu ibunya khawatir, kalau saya mati, anak saya belum menikah, bagaimana dia hidup? Maka diam-diam dia mulai mencari laki-laki yang kaya, yang tampan, yang gagah, yang hebat untuk dijodohkan dengan anaknya. Dan ditemukanlah seorang laki-laki bernama Paskasius. Paskasius pun ingin cepat-cepat kawin dengan Lucia karena dia cantik, karena dia manis sekali, apalagi matanya. Namun Lucia berusaha menunda-nunda perkawinannya. Lalu dia berdoa pada Tuhan, minta tolong agar dia boleh menjalani apa yang dia janjikan. Suatu hari ibunya sakit. Lalu Lucia membujuk ibunya, "Mari kita pergi berziarah kepada Santa Agatha dan berdoa di sana." Ajaib. Malam itu ibunya menjadi sembuh sama sekali. Dan Lucia mengajak ibunya menerima Tuhan Yesus. Di sana ibunya menjadi pengikut Kristus dan Lucia sangat gembira boleh menghantar jiwa ibunya kepada Tuhan. Pastor, Ya. lalu bagaimana dengan cowoknya? Acak bertanya tentang cowoknya. Oke deh, cowoknya, ya, sejak dia mengenal Lucia dan mengetahui kekayaan Lucia, dia ingin sekali menikahi Lucia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Namun Lucia mencoba bertahan. Ia lebih fokus pada melayani orang miskin. Ia lebih rajin membagi-bagi kekayaannya untuk orang-orang yang sangat berkebutuhan. Calon suaminya yang matre, yang madu, mata duitan, tidak mau. Dia tidak mau kawin kalau Lucia nanti sudah jatuh miskin. Ibunya juga menasihati Lucia, "Lucia, jangan kau habiskan harta papamu.
Kau butuh itu untuk kehidupanmu nanti. Nanti tidak cukup untuk dirimu sendiri. Kalau kau sudah mau mati, baru kau bagi-bagikan hartamu. Lucia bilang, Mama, kalau kita mau memberi derma, jangan waktu kita tidak butuh lagi. Justru ketika kita membutuhkan, tapi ada orang lain lebih membutuhkan, kita berikan, kita dermakan. Mulia sekali tanya Pastor. Ya, mulia sekali. Aca, kita jadi malu ya. Kita jarang sekali memberi apa yang kita sendiri butuhkan ya. Iya, Terima kasih Santa Lucia, saya ingin seperti engkau. amin, Santa Jessica. Maksudnya Santa Lucia. Lalu, bagaimana di akhir hidup Lucia, Pastor? Apakah ia bahagia dengan membuat banyak mujizat? Atau ada hal-hal aneh yang terjadi di hidupnya? Terima kasih Santa Aca, terima kasih Santa Jessica. Iya, karena kita semua dipanggil menjadi kudus seperti Bapa di surga kudus adanya. Amin. Amin. Oke, kita kembali ke laptop, ke Santa Lucia. Si calon suami Lucia tidak sabar lagi. Akhirnya dia tahu bahwa Lucia telah menjadi orang Kristen. Dan waktu itu menjadi Kristen dilarang oleh kaisar, dilarang oleh gubernur. Karena Lucia selalu menunda-nunda perkawinan, maka Paskasius, calon suaminya ini, melaporkan kepada gubernur bahwa Lucia adalah orang Kristen. Lucia ditangkap, dia diancam, dia dipenjarakan, dia diminta untuk mengingkari imannya. Tapi ia tidak mau, ia tidak menyerah. Akhirnya gubernur dan para algojo menyusun satu siasat, mau membawa dia ke tempat pelacuran supaya dia dipermalukan oleh orang banyak. Tapi ketika mereka menangkap dan mau membawa dia, ternyata tubuhnya berat sekali. Mereka tidak mampu memindahkan dia. Akibatnya apa? Mereka coba menariknya dengan beberapa ekor sapi, tapi juga tidak bergerak. Dan Lucia dengan bangga mengatakan, inilah kekuatan dari Tuhanku Yesus Kristus. Maka gubernur menjadi lebih marah. Ia minta mereka menimbun Lucia dengan kayu-kayu kering, lalu dinyalakan. Api menyala berkobar, tapi Lucia tidak hangus. Lucia tidak terbakar. Akhirnya para algojo diperintahkan untuk memenggal lehernya. Dan gugurlah martir itu, mempertahankan imannya, mempertahankan janji kesuciannya bagi Kristus pada tanggal 13 Desember tahun 304. Saya merasa sedih, Pastor. Kasihan ya. Saya juga sedih, Pastor. Tapi saya tambah percaya bahwa kalau kita memegang janji kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Benar, benar. Oh ya, Pastor. Saya pernah melihat gambar Santa Lucia sedang memegang satu buah piring yang berisi 2 biji mata. Kenapa demikian, Pastor? Ada kisah yang menarik tentang mata ini. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa suaminya sangat mencintai Lucia, katanya karena kedua matanya yang indah. Maka suatu hari ketika Lucia menolak untuk kawin dengannya dan juga menolak untuk meninggalkan imannya, suaminya mencungkil kedua mata Lucia. Lucia mengatakan, ambillah kedua mataku, tapi janganlah kau ganggu saya. Oh Tuhan, lalu apakah Santa Lucia jadi buta, Pastor? Tidak. Matanya dicungkil, tapi Lucia tidak buta. Mengapa? Tuhan mengganti kembali matanya secara ajaib dengan mata yang jauh lebih indah. Wow, Tuhan mau dilawan, Tidak ada Seng lawan. ada lawan. Benar Itu sih sekali. kata-kata orang Ambon. Benar. Pastor, saya pernah lihat juga gambar Santa Lucia
pakai mahkota yang kayak ada lilin bernyala. Apapun artinya itu. Bagus sekali. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa dia suka melayani orang miskin, membawa makanan, membawa pakaian, obat-obatan, baik pagi, siang, maupun malam hari, tanpa kenal lelah. Nah, kalau malam hari, tangan kiri dan kanan membawa makanan, minuman, pakaian, dan kue, sementara jalanan gelap, maka dia berpikir, dia pakai sebuah mahkota, lalu di atas mahkotanya dia taruh pelita, atau lampu, atau lilin. Lalu dia berjalan. Cocoklah dengan namanya Lucia, sang terang, sang cahaya yang bersinar dalam kegelapan, membawa kebaikan, membawa pelayanan bagi orang malang, bagi orang susah, bagi orang sakit. Karena itu di Sirakusa, Italia, ada kebiasaan setiap tanggal 13 Desember anak-anak gadis memakai mahkota dengan lampu di atas kelap-kelip, membawa makanan minuman bagi orang-orang susah, bagi orang-orang miskin di seluruh kota. Indah sekali, bukan? Ya, Pastor. Benar. Nah, anak-anakku, sesudah kita mengenal, mengagumi Santa Lucia, sekarang kamu sendiri, apa yang ingin kamu teladani dari Santa Lucia? Saya, Pastor. Ya, Saya menyukai nama Lucia atau yang berarti dengan sinar. sinar terang. Saya ingin bersinar seperti Santa Lucia, Bagus anytime, anywhere. Iya, Masing-masing kita mempunyai kebaikan untuk disinarkan. betul sekali. Kitab suci berkata, janganlah engkau menyimpan terangmu di bawah tempat tidur. Saya pun, Pastor, ingin menjadi terang agar tidak ada lagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Semoga Santa Lucia mendoakanmu aja. Amin. Saya suka kekuatan hati Lucia Iya, untuk setia pada janjinya dan imannya. benar. Hidup suci bagi Tuhan, Tidak malu, tidak malu, menjadi pengikut Yesus. biar diejek. Biar diejek, Iya, dihina, dibujuk rayu. Saya juga sering alami di sekolah dengan teman-teman. Ada saja orang-orang yang ingin mengejek iman saya, Ya. agama saya. Tapi saya tidak akan mundur. Saya tidak akan malu. Saya tidak akan tinggalkan iman saya. Semoga Santa Lucia mendoakan saya. bagus sekali Jessica. Saya percaya Santa Lucia akan mendoakan niat-niat, cita-cita suci kamu semua. Mari kita akhiri perkenalan kita dengan Santa Lucia sambil mohon berkat Bapa di surga dan doa Santa Lucia untuk kamu semua, untuk siapa saja yang mengikuti kisah ini. Semoga kita dikuatkan menjadi terang, menjadi sinar, menjadi cahaya, memegang iman kita, janji kita. Semoga Aca, Jessica, dan semua teman-teman saudara-saudari di rumah diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam, salam. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bye-bye.